Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh patut kita bersyukur hidup di bumi Indonesia, bangsa besar dengan keberagaman yang ada, namun bisa eksis hidup berdampingan secara damai. Namun hadirin, kita harus tetap waspada, sebab akhir-akhir ini ada oknum yang berusaha merusak kedamaian, menciptakan kegaduhan, ujaran kebencian, konflik, fitnah, hoax, hingga perselisihan, kerap menyalakan api kebencian. Dan yang paling memprihatinkan, tatkala nyawa menjadi taruhan hanya karena kesalahpahaman. Hadirin, harian Kompas pada tanggal 19 Januari 2025 menulis bahwa Kominfo telah menangani 800.000 situs penyebar informasi palsu yang dapat menghancurkan persatuan, memporak-porandakan perdamaian. Jika hal ini dibiarkan, akan menjadi bom waktu yang bisa meledak dan menghancurkan NKRI. Oleh karena itu hadirin, dalam kesempatan yang mulia ini, izinkan kami menyampaikan tausiah singkat dengan judul Wujudkan Perdamaian di Tengah Keragaman. Nah, 14 abad yang lalu Islam hadir untuk menebar perdamaian. Islam tidak hanya sekedar mengajarkan ketundukan kepada Allah, tetapi mengajarkan agar kita menjadi rahmat bagi semesta, merajut persaudaraan dan memuliakan setiap insan. Dalam potongan ayat 103 surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah, yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Hadirin, Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsir At-Tabari jilid 2 halaman 345 menjelaskan, perintah bersatu dan larangan berpecah belah dalam ayat ini disebabkan berpecah belah adalah sumber kehancuran dan bersatu adalah sumber kedamaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersatu itu kerahmatan dan berpecah belah itu penderitaan. Hadis riwayat Ahmad dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, perdamaian dan persaudaraan yang diajarkan Al-Quran tidak hanya terbatas antar individu, tetapi juga menjadi fondasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sungguh kita prihatin pada era informasi ini, berdalih kebebasan dan hak asasi manusia, orang berbicara seenaknya tanpa peduli akibatnya bagi kehidupan berbangsa.
Acap kali kita lupa bahwa kita hidup di tengah masyarakat yang berperasaan. Konflik keagamaan, konflik politik hanya akan menciptakan kegaduhan. Hadirin, bukankah salah satu yang dibawa Islam adalah kedamaian? Kedamaian kepada sesama makhluk, terlebih kedamaian sesama umat muslim. Dalam surah Al-Hujurat ayat 10, Allah mengingatkan bahwa orang-orang beriman itu bersaudara. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawaykum. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Menurut tafsir Al-Mawardi di dalam kitab An-Nuqat wal Uyun fi Tafsiril Quran, jilid 5 halaman 155. Ayat ini mengingatkan bahwa orang beriman terikat dalam kasih dan kepedulian. Bila perselisihan terjadi, tugas kita bukan memperkeruh dan menyulut emosi, tetapi merajut damai dan membantu mendapatkan solusi. Hadirin yang berbahagia, nilai-nilai luhur dalam Al-Quran ini sejalan dengan semangat Pancasila dan prinsip kebangsaan Indonesia. Oleh karena itu, mencintai tanah air, menjaga kerukunan antar umat beragama, dan memperkuat NKRI merupakan bagian dari ibadah dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa Indonesia dibangun di atas semangat kebersamaan. Perbedaan suku, bahasa, dan budaya bukan alasan untuk berpecah, melainkan anugerah Allah yang memperkaya kehidupan. Kita semua bersaudara dalam kemanusiaan, dan Indonesia menjadi rumah bersama bagi semua untuk mewujudkan perdamaian. Maka dari itu, mari kita tanamkan cinta damai mulai dari diri kita, keluarga, dan masyarakat, hingga kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Marilah kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman untuk menebar kasih sayang, persatuan, dan perdamaian. Kita jaga bangsa ini dengan cinta, bukan dengan kebencian. Dengan silaturahmi, bukan permusuhan. Setuju hadirin? Nelson Mandela mengatakan, "Peace love is a force that can change the world for the better." Cinta damai adalah kekuatan yang dapat mengubah dunia menjadi lebih baik. Hadirin, dari uraian ini bisa kita tarik benang merah, yaitu dengan cinta damai kita dapat mengatasi perbedaan, memecahkan konflik, dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan seimbang.
Semoga Allah menjadikan kita semua pembawa perdamaian, penjaga persatuan, dan pejuang dalam setiap kebaikan bagi semesta alam. Amin Allahumma amin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.